Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiane Julian Ahmad dengan NPM 240110521213. Pada video kali ini saya akan menyajikan topik pembelajaran sumber daya alam berdasarkan asalnya. Teman-teman, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tapi sering kita lupakan. Pernah terpikir gak dari mana asal air yang kita minum atau baju yang kita pakai? Ya, semuanya berawal dari satu sumber, yaitu alam. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan. Sumber daya ini mencakup unsur-unsur yang tersedia di lingkungan, baik yang berupa makhluk hidup atau hayati seperti tumbuhan dan hewan, maupun benda mati atau non-hayati seperti air, tanah, udara, sinar matahari, dan mineral. Nah, teman-teman, alam kita ini punya batasan. Jika kita serakah, sumber daya ini bisa rusak atau habis. Itulah kenapa kita harus melakukan pelestarian. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, kita juga harus hemat energi, seperti mematikan listrik yang tidak dipakai. Yang ketiga, mengurangi pencemaran dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, melakukan daur ulang. Jangan lupa untuk melakukan daur ulang dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Kita juga harus menjaga kelestarian flora dan fauna dengan cara melindungi hewan langka dan tidak berburu liar. Dan yang terakhir, menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan cara tidak mengeksploitasi berlebihan sumber daya alam yang tersedia. Nah, teman-teman, tahu gak berdasarkan asalnya sumber daya alam ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa yang bersama-sama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Secara sederhana, sumber daya alam hayati adalah segala sesuatu yang berasal dari makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta mendukung keberlangsungan hidup manusia. Hebatnya, sumber daya alam hayati ini bisa diperbaharui karena mereka bisa berkembang biak jika kita kelola dengan benar. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup, melainkan dari benda mati. Contohnya ada air, tanah, udara, hingga hasil tambang seperti emas, minyak bumi, dan batu bara. Ciri dari sumber daya alam non-hayati ini adalah mereka tidak tumbuh dan tidak berkembang biak. Alam sudah memberikan segalanya untuk kita. Sekarang giliran kita yang menjaga alam. Mari gunakan sumber daya alam secara bijak untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya.